Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariana Nafiska dari Prodi D3 Keperawatan dengan NIM 22290. Saya di sini akan berceramah singkat tentang kesabaran. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Di dunia ini selalu ada yang akan singgah di kehidupan kita, yaitu ujian. Entah bagaimanapun kita menolak atau mengeluh, tetap saja ujian akan singgah di kehidupan kita. Agar ujian itu bisa berbuah jadi pahala dan mengangkat derajat kita, maka jalan satu-satunya adalah dengan bersabar. Dengan bersabar, maka ujian justru akan berubah menjadi anugerah, dan itulah yang menjadi penyebab kebahagiaan kita hidup di dunia dan di akhirat. Kita hidup di dunia dan di akhirat seperti yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, dan kami akan menguji kalian dengan sebagian rasa ketakutan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, dan kelaparan. Serta sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang telah bersabar. Manusia tidak pernah lepas dari liku-liku cobaan hidup. Segala sesuatu menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan dalam ujian untuk menguji kualitas iman kita. Untuk menguji kualitas iman kita, bila segala cobaan dihadapi dengan sabar, maka baginya pahala dari Allah SWT. Dengan berkaitan dengan perlunya sikap sabar yang harus diterapkan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sabar adalah bagian dari iman, merupakan kepala dari tubuh. Maka ujian harus selalu dihadapi dengan sabar, karena bila seorang mendapat cobaan yang dihadapi dengan rasa benci, maka kemurkaan Allah yang akan menimpanya. Dalam pandangan Islam sendiri, sabar terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama, sabar dalam menjalankan segala perintah Allah. Sabar dalam hal ini dimaksud adalah agar kita selalu senantiasa bersabar dan ikhlas dalam menjalankan segala perintah Allah, agar bisa istiqomah, karena Allah telah menjanjikan surga bagi hamba-hambanya yang telah bersabar dan istiqomah dalam menjalankan segala perintahnya sesuai dengan syariat. Kedua, yaitu sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Yang dimaksud di sini adalah agar kita selalu senantiasa menahan diri untuk berbuat sesuatu yang telah diharamkan. Olehnya, kita harus bersabar. Yang ketiga, sabar terhadap keputusan dan ketetapan Allah. Sabar yang ketiga ini juga termaksud dalam rukun iman yang terakhir, yaitu beriman kepada qada dan qadar. Kita diwajibkan bersabar atas segala sesuatu yang telah ditetapkan Allah. Untuk itu, baik atau buruknya kita, dalam pandangan Islam sendiri, sabar terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu sabar dalam menjalankan segala perintah Allah. Sabar dalam hal ini maksudnya adalah agar kita selalu senantiasa bersabar dan ikhlas dalam menjalankan segala perintah Allah, agar kita bisa istiqomah, karena Allah telah menjanjikan surga bagi hamba-hambanya yang telah bersabar dan istiqomah
dalam menjalankan segala perintahnya sesuai dengan syariat yang telah ditentukan. Sabar yang kedua yaitu sabar menjauhi larangan Allah. Yang dimaksud di sini adalah agar kita senantiasa menahan diri untuk berbuat sesuatu yang telah diharamkannya. Yang ketiga, sabar terhadap segala keputusan dan ketetapan Allah. Sabar yang ketiga juga termasuk dalam rukun iman. Sabar yang ketiga juga termasuk rukun iman. Yang terakhir yaitu beriman kepada qada dan qadar. Kita diwajibkan bersabar atas segala sesuatu yang telah ditetapkan Allah, mau itu baik atau buruk. Sabar berasal dari kata sabaro yasbiru yang artinya menahan diri dari perbuatan dosa. Menurut istilah, sabar adalah menahan diri dari kesusahan dan menyikapinya sesuai syariah dan akal, menjaga lisan dan celaan, dan menahan anggota badan dari perbuatan dosa. Sabar merupakan ajaran yang banyak disinggung dalam Al-Quran dan hadis. Menurut Al-Quran, manusia senantiasa diarahkan untuk selalu bersabar dalam menjalani kehidupan yang telah Allah tetapkan. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar." Dalam ayat tersebut, Allah SWT menjelaskan kepada orang-orang yang beriman bahwa Ia akan selalu bersama mereka yang menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Allah SWT juga menjanjikan kedudukan tinggi di surga bagi hamba-hambanya yang bersabar. Seperti yang kita ketahui, Allah juga berfirman dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 75 yang berbunyi, "Mereka itulah orang-orang yang dibalas dengan kedudukan tinggi di surga dengan sebab kesabaran mereka. Jadikanlah sikap sabar sebagai identitas keimanan dan keislamanmu. Ajaklah kalbumu untuk meneguhkan keimanan bahwa kesabaran adalah harga mati kekuatan iman dalam dirimu." Sekian ceramah singkat yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.